Shalom, selamat malam. Sidang pergabungan yang mulia serta keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini adalah malam ibadah penutupan peti, dan kita akan segera mulai. Untuk itu, kalau masih ada yang di depan, boleh bergabung di ruangan ini. Ada beberapa kursi-kursi kosong masih di setiap kelas, boleh diisi. Kami menunggu dengan hormat kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ingin mengikuti serta mau mengikuti ibadah penutupan peti. Kami undang segera bergabung untuk acara ini. Kita mulai. Baik, menunggu saudara-saudara kita akan masuk, saya akan membacakan tata ibadah dan acara pada malam hari ini. Didahului dengan doa pembukaan, kemudian pujian bersama, dan kemudian ada persembahan pujian dari dewasa muda. Dilanjutkan dengan kesaksian dari pendeta Jafet Kurniawan, dan kemudian pendeta Alex serta pendeta Indra. Dan setelah itu pembacaan biografi almarhum Bapak Pendeta Paul Zakaria yang akan nanti disampaikan oleh putra Ketua Victor. Dan sambil kita menyaksikan tayangan video perjalanan pelayanan beliau dan keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah. Saya undang kita semua bagi berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dan kita akan masuk dalam doa. Jiwaku merindukanmu,
Tuhan malam hari ini, karena pengharapan kami tidak sia-sia di dalam Engkau. Tuhan, malam hari ini kami boleh berada secara manusia dikatakan ke acara duka cita, tetapi sebenarnya dalam dimensi kerajaan surga kami sering bersuka cita karena pengharapan kami tidak sia-sia. Pengharapan almarhum pendeta Paul Zakaria tidak sia-sia, karena di penghujung imannya dia bertemu dengan kekasih jiwanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Demikian pengharapan kami yang ada di sini. Satu kali kelak hari baik datang kepada kami, Engkau menjemput kami, kami pun berada bersama-sama dengan Engkau, dan kami dikumpulkan dengan orang-orang saleh yang telah Kau panggil dulu. Terima kasih Tuhan. Mendahului ibadah penutupan peti malam hari ini, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau sendiri memimpin ibadah ini, sehingga Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Orang-orang sekitar akan melihat bahwa betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, Tuhan Juru Selamat, sehingga tidak membawa kami dalam larutan kedukaan yang begitu mendalam, tapi di hati kami ada gelora iman yang luar biasa untuk Tuhan. Kami yakin bahwa kekasih kami, orang tua kami, guru kami, Bapak Pendeta Paul Zakaria sedang bersuka cita bersama dengan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sesatkan kepada Bapak Gani. Silakan dulu Pak Ibu sekalian. Selamat malam semuanya. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Pendeta Semi bahwa saat ini bukanlah waktu untuk berduka, tapi saat ini adalah saat-saat untuk bersuka cita. Sebab kita sudah melihat bagaimana kesetiaan Om Tauli di dalam melayani Tuhan. Kita juga mau seperti dia. Amin. Kita menaikkan suatu pujian yang pertama buat pada malam hari ini, yaitu besar anugerah-Mu. Sebab memang itu besar kasih dan anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Haleluya. Semuanya
Sungguh besar memang anugerah Tuhan. Dia sudah memberikan kasih dan anugerahnya kepada kita semua. Sejak kita masih dalam kandungan ibu sampai sekarang kita berada bersama-sama di tempat ini. Bukan hanya sekedar untuk menghormati Om Paul dan keluarganya, tetapi kita juga mau menghormati kepada Tuhan yang sudah demikian baik, demikian dahsyat menyelamatkan hidup kita, menebus dosa kita. Kita mainkan pujian berikutnya di nomor 53. Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Tuhan kita memang ajaib, luar biasa, dahsyat. Pujian tadi mengatakan sebagai penolong di waktu susah, sangat terbukti. Pada saat Dia menolong kita, manakala kita dalam sukacita, mungkin kita nggak berasa, karena kita berasa karena kekuatan kita. Namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Tuhan senantiasa memperhatikan kita, anak-anaknya, baik dalam sukacita maupun dalam susah. Dia selalu ada di kita. Luar biasa memang Tuhan kita. Haleluya. Kita menaikkan pujian yang ketiga pada penghiburan malam hari ini. Kita ambil dari pujian nomor 19, El Shaddai. Dia adalah Allah yang senantiasa
kuasa, Maha Besar. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah bimbang, Yesus peliharaku.
sembah pujian yang sudah kita. Saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita semua, khususnya bagi keluarga. Dengan hormat kami serahkan selanjutnya kepada Bapak Pendeta Brian Lucas. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Bukalah hati kami, biarlah benih firman-Mu yang ditabur akan menjadi bekal, menjadi benih yang menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami semakin mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kami semakin mengerti pikirannya Tuhan. Kami semakin mengerti perasaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama atas nama Badan Pengurus Daerah BPD 2 DKI Jakarta dan seluruh pelayan Injil, kami mengucapkan turut berduka atas dipanggilnya almarhum Bapak Pendeta Paul Sakaria. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Tante Milka, anak-anak, mantu, cucu semuanya, penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan kiranya dilimpahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membacakan sebuah ayat yang seringkali kita sudah mendengarnya, tetapi saya akan membacakannya dari terjemahan firman Allah yang hidup. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata demikian: Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Allah telah menanamkan kekekalan. Terjemahan lain berkata memberikan kekekalan. Terjemahan lain lagi berkata memberikan keinginan untuk mengetahui masa depan. Tuhan menanamkan kekekalan, memberikan kekekalan, memberikan keinginan kepada manusia untuk mengetahui masa depan di dalam hati manusia. Namun mereka, yaitu manusia, tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan telah menempatkan dalam hati manusia suatu keinginan yang mendalam. Apa keinginan yang mendalam itu? Yaitu keinginan akan sesuatu yang lebih dari apa yang ada di dunia ini, yaitu yang namanya kekekalan. Dan apa yang diinginkan manusia, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, manusia menginginkan bisa hidup selama-lamanya. Tetapi harus diingat dan jangan dilupakan bahwa yang lebih penting daripada itu adalah kita harus dapat menemukan nilai-nilai kekekalan selama hidup kita. Jika malam hari ini saya bertanya kepada kita semuanya, apa yang menjadi nilai-nilai kekekalan di dalam hidup kita? Apakah kita percaya kalau kita mati, kita meninggal, kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan? Karena di dalam kekekalan hanya ada dua pilihan, surga atau neraka, hidup yang kekal atau mati yang kekal. Dan di mana kita nanti akan berada di dalam kekekalan tergantung hubungan kita dengan Tuhan pada waktu kita ada di dunia ini. Jikalau saudara dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tetapi jikalau malam hari ini saudara yang hadir, saudara yang mendengarkan lewat
live streaming, jikalau engkau belum punya hubungan dengan Tuhan, malam hari ini bukalah hatimu dan bangunlah hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup mengampuni segala dosamu, yang sanggup memberikan kepadamu kekekalan di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini jika saya bertanya kepada kita dan membuat sebuah kalimat, apa yang akan saudara dan saya isi di dalam kalimat ini? Bagi saya, saudara tanyakan kepada diri kita sendiri, bagi saya, karakter itu lebih penting dari titik-titik. Saudara akan isi apa? Bagi saya, pelayanan itu akan lebih penting dari, saudara isi sendiri. Bagi saya, hubungan itu lebih penting dari apa? Apakah saudara akan berkata uang lebih penting dari hubungan? Uang lebih penting daripada karakter? Atau saudara akan berkata, bagi saya hubungan itu lebih penting dari pekerjaan, hubungan itu lebih penting daripada uang, hubungan itu lebih penting daripada apa yang kelihatannya sementara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat manusia mencari hal-hal yang duniawi, kegiatan-kegiatan duniawi, dan semua kesenangan duniawi, maka semuanya itu tidak akan pernah dapat memuaskan hati manusia. Kenapa? Karena Allah memberikan kekekalan, Allah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ini, karena sering sudah dibacakan, saya tidak akan bacakan lagi. Tetapi kalau saudara dan saya teliti, ada 7 ayat yang masing-masing berisi 2 pasang hal yang bertentangan di situ. Dan angka 7 ini penting dalam perjanjian lama, yang berarti lengkap, sempurna. Apa 7 ayat yang masing-masing berisi 2 pasang hal yang bertentangan? Saudara pasti sering dengar. Lahir, meninggal. Menanam, mencabut. Membunuh, menyembuhkan. Merombak, membangun. Menangis, tertawa. Meratap, menari. Membuang batu, mengumpulkan batu. Memeluk, menahan diri. Mencari, merugi. Menyimpan, membuang. Merobek, menjahit. Berdiam diri, berbicara. Mengasihi, membenci. Perang, damai. Dan dikatakan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dan di dalam apa yang tadi saya bacakan tadi, kalau kita perhatikan, ini meliputi 3 kegiatan atau 3 peristiwa. Kegiatan sehari-hari seperti menanam, mencabut, membangun, merombak, merobek, menjahit. Yang kedua juga ada kejadian yang melibatkan perasaan kita, seperti menangis, memeluk, meratap, tertawa, mengasihi, membenci. Dan di situ juga berbicara juga yang ketiga, peristiwa kehidupan ini, seperti lahir dan meninggal, perang dan damai. Dan semua kejadian di dalam alam dan hubungan manusia telah diatur di dalam yang namanya ritme kehidupan ini. Pengkhotbah pasal 3 ini mengajarkan kepada kita untuk dapat menerima dan memahami ritme kehidupan. Ada lahir, ada saatnya lahir, ada saatnya meninggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Disitulah kita belajar bahwa mengakui kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Kalau ada ruang kosong di dalam hati kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan, malam hari ini kita mau buka pintu hati kita dan kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, masuklah di dalam ruang hatiku yang gelap ini,
yang belum pernah aku serahkan kepadamu. Kita belajar bagaimana mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Meskipun terkadang kita mengalami tanda kutip sakit, kita mengalami kehilangan orang yang kita cintai. Hidup ini sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Itulah sebabnya hidup di dalam tangan Tuhan adalah hidup yang paling aman. Tempat yang paling aman di dunia ini saat ini, apalagi mengalami pandemi, tempat yang paling aman di dunia ini adalah di dalam tangan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Hidup kita sudah diatur begitu rupa tanpa kita mengerti tujuan hidup kita. Itulah sebabnya begitu banyak orang yang menjerit di dalam hatinya dan berkata, hidup ini sungguh membosankan, hidup ini sungguh menjemukan, hidup ini begitu sulit sekali dikontrol. Kenapa? Karena manusia tidak mengerti kehendak Tuhan. Manusia tidak mengerti tujuan hidupnya. Tetapi di saat manusia mengerti tujuan hidupnya, maka hidup ini dengan mengerti tujuan hidup akan memotivasi hidupnya. Dengan mengerti tujuan hidup akan mempersiapkan dirinya di dalam kekekalan. Karena rumah kita yang sebenarnya bukan di dunia ini. Rumah kita yang sebenarnya ada di surga. Itulah sebabnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan mau kita mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bersyukur bukan apa yang kita belum punya. Kita bersyukur untuk apa yang sudah kita punya. Dan kita bersyukur karena Tuhan baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Malam hari ini ingatlah baik-baik, pelajaran dari pengkhotbah pasal 3 ini mengajari kita untuk belajar menerima dan memahami ritme kehidupan ini, bahwa akan ada lahir, ada meninggal, dan seterusnya. Segala sesuatu ada masanya, tetapi Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mungkin saya ingin menaikkan sebuah pujian yang lama. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Tak akan memberi ulang.
Kami percaya segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Malam hari ini kami berdoa supaya mulai hari ini, mulai saat ini, kami dapat hidup di dalam terang kekekalan Tuhan. Jalan-jalan hidup kami adalah jalan-jalan yang dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dikendalikan oleh tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kami. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar, Tante Milka, anak-anak, mantu, cucu semuanya. Tuhan, sekali lagi kekuatan yang dari Roh Kudus, penghiburan yang dari Roh Kudus, ketabahan yang dari Roh Kudus dicurahkan di dalam hati mereka, dan mereka dapat melalui semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang memimpin acara. Terima kasih, puji Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Frederick Wong. Dan saatnya kita masuk ruang kesaksian di mana kita akan dengar mungkin sedikit perjalanan dari karir atau pelayanan dari Romaru atau mungkin yang lain hal. Untuk kesempatan pertama dengan Romaru dan mengundang Bapak Pendeta Yafet Kurniawan untuk dijudukkan untuk menyampaikan kesaksian bagi kita. Dan kesahkan. Pertama-tama shalom kepada sidang perkabungan pada malam ini. Saya diminta oleh keluarga almarhum Bapak Pendeta Paulus Zakaria untuk menyampaikan pesan-pesan, ya. Saudara, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan sedang perkabungan. Kalau saya datang ke tempat ini, saudara, rasanya saya dari perantau jauh sekali, dan kembali di tempat ini saya pulang ke rumah saya. Rinduan yang luar biasa, saudara. Kenapa? Tadi nama saya sudah disebut, ya, Pendeta Yafet Kurniawan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh keluarga Pendeta. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya mengenal Bapak Pendeta Paulus Zakaria bukan setahun, 2 tahun, 20 tahun, tetapi 60 tahun yang lalu. Kenapa, saudara? Saya dari sekolah minggu. Saya berpaut dengan usia saya dengan Pak Paulus Zakaria 10 tahun. Kalau Pak Paulus Zakaria masuk 77, saya 67. Ya. Satu hal yang luar biasa yang hendak saya sampaikan, saudara, sengaja saya simpan foto ini ada dengan saya. Ya. Waktu beliau masih muda, ya, mungkin sekitar umur belum sampai 20 kali ini, ya, ada bukti-buktinya, ya. Dan saya di sini sekolah minggu,
Yang lain teman-teman sekolah minggu pakai sepatu, sendal. Saya nggak pakai, saudara. Nyeker, saudara. Ini fotonya. Saya sendiri. Kalau saya lihat sekarang malu lah saya. Kok dulu begini ya saya ya. Nah, saya bilang tadi baru saya masuk tempat ini, saya nggak tahan sebenarnya. Ya terharu, mau menangis sudah, tapi saya tahan. Ya, kenapa saya pulang ke rumah saya? Saya nikmati rasanya kok saya berperantau jauh ya, kembali ke kampung halaman ya, yang namanya dulu gereja GSA Pucak Kulit. Satu kali pendeta Weling yang sekarang tidak dengan kita bertanya kepada saya, Pak Yafet sekolah teologinya di mana? Saya sih lulusan, saya bilang dari Pucak Kulit saya. Emang ada sekolah teologi ya di GSA Pucak Kulit? Nggak ada sebenarnya, tapi saya dapat di sana sesuatu. Sampai saya melayani dengan STH, saya bilang. Ya kan sarjana teologi memang ada, nggak ada sih sekolah teologi di Pucak Kulit. STH tahu nggak apa? Saya dibina, dididik. Saya melayani dengan tulus hati, itu STH, bukan sarjana teologi, tapi saya tulus hati. Ada ayatnya Pak Weling, mana Mazmur 73 ayat 1. Tuhan Allah senang kepada orang yang tulus hati dan bersih hatinya. Itu yang saya pakai di dalam pelayanan. Saya dibina di Gembleng ya sejak 7 tahun umur saya. Saya ingat dengan Bapak Pembala Senior almarhum Om Filipus Zakaria. Ya luar biasa saudara, Bapak rohani saya. Ya makanya kalau kemana-mana saya ditanya asal saya sekolah, saya belajar di GSA yang namanya dulu GSA Pucak Kulit, sekarang GSA Mangga 2. Mungkin saudara yang baru-baru hari ini baru lihat saya beberapa tahun yang lalu, saudara. Ini ada membuktikan ya beliau wah luar biasa setianya, setia kepada Tuhan, bertanggung jawab. Ya pada waktu dulu saya setelah besar dewasa ngajar sekolah minggu dengan almarhum Ibu Lili Zakaria ya, satu kelas saudara, satu kelas kedua. Dan pada waktu Komuda dengan Pak Fajar, Ibu Hani, kita mendukung pelayanan di sini dengan pimpinan Ibu Yohana, ya, Ibu Yohana dari Budiman, ya. Disinilah saya melayani, disinilah saya membina anak-anak sekolah minggu sampai akhirnya ditugaskan di tempat lain di cabang dulu. Bang Pucak Kulit saya bahasa sebutkan dah, takutnya ada yang merasa, ada yang ya gimana, nggak bisa ngomong lah saya. Tapi yang saya rasakan saudara, kesan-kesan terakhir atau bukan terakhir, beberapa kali saya menjalin hubungan baik. Beliau adalah orang yang rendah hati saudara. Ya, begitu saya lihat pengumuman dari BPD, waduh, ya nangis saya, kakak rohani saya. Tapi saudara, saya bersuka cita. Dalam ucapan saya nggak bilang saya berduka cita, tapi saya bilang selamat berjumpa dengan kekasihmu Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Pak Paul Zakaria, bahwa upahmu besar di surga. Itulah yang menguatkan saya. Bukan itu saja, maaf ya, saya sedikit kesaksian, bukan membanggakan diri, tapi ini fakta saudara. Beliau rendah hati. Beliau enak diajak bicaranya saudara, diajak guyonnya juga enak, ya, nggak pernah dengan keluarga Zakaria, nggak pernah saya ada konflik. Tanyakan saja baik itu dengan Bapak almarhum Pendeta Gideon Zakaria, dengan siapapun, ya, termasuk dengan Pak Timothy Zakaria, ya, semua keluarga saya baik-baik. Oleh sebab itu saya katakan, janganlah kita dikatakan istilah kacang lupa kulit. Kacang lupa kulit. Saya nggak bisa lupa saudara kesan yang terakhir. Maaf ya saudara, sekali lagi maaf.
Saya melayani dari tahun 2010 dipercaya untuk membina polisi Polres Jakarta Barat. Dari 2010, sekarang kena pandemi 2020 saya off sudah setahun. Saya khotbah, beliau dengan Ibu Milka duet berdua. Sebelum saya khotbah, beliau duet berdua support saya. Ayo Ben, ya saya pengen lihat bagaimana kamu melayani itu polisi-polisi yang disebut, ya. Terima kasih saya bilang, saya disupport. Ya ini yang nggak bisa lupakan saudara. Oleh sebab itu saya sadar diri, asal dari mana sampai detik jam ini saya berasal dari GSDA Pecah Kulit. Ya, amin. Ini kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Dan saya bilang sekali lagi, beliau adalah orang yang rendah hati. Saya kehilangan seorang pembina rohani saya, terkesan pada waktu saya masih muda saya dibina. Kalau ada sesuatu beliau sering nasihatkan dengan Ibu Milka. Ya, Ibu Milka seperti ya anak sendiri saya kan, dipeluk, ya, dinasihati dengan baik, dan itulah kita mau belajar STH. Saya tulus hati, maka pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tulus hati, gak usah minta-minta pelayanan. Oh, saya khotbah dong, saya gak usah, saudara. Ya, diminta Tuhan sudah sediakan. Dari BPD pun, ya, belum masa pandemi ini sudah diminta, ya, sebagai tim support pengkhotbah dari BPD 2, saudara. Tapi keadaan gini sekarang pandemi, lagi off dulu ya Pak Lukas ya. Kita tahu situasinya dan kita percaya kalau kita tulus hati, kita diberkati oleh Tuhan. Sekianlah, terima kasih, selamat berjumpa sang pahlawan iman, ya Bapak Pendeta Paul Zakaria, upamu besar di surga. Sekian saya serahkan dulu. Baik, kita lanjutkan dengan Bapak Pendeta Alex. Maaf saya tidak dapat laporan ini. Alex. Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya Tante dan Tante Victor, saya mau mengucapkan saya atas nama keluarga mengucapkan berduka cita, juga atas nama gereja Tuhan GSDA terima kasih, mengucapkan berduka cita dalam semuanya ini. Saya mendapatkan sebuah kehormatan pada malam ini, boleh berdiri diminta oleh keluarga memberikan sedikit pesan saya dari apa yang saya dapatkan bersama dengan almarhum Bapak Pendeta Paul Zakaria. Saya tidak punya banyak pengalaman sebanyak mungkin Pak Pendeta Jafet, dan mungkin tidak sebanyak pengalaman Bapak Ibu yang ada di tempat ibadah ini. Saya hanya punya pengalaman yang saya rasa ketika saya diminta untuk sharing sesuatu pada malam ini, saya berdoa sama Tuhan, kira-kira apa gitu ya yang saya bisa bagi gitu. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pendeta Jafet bahwa Om Paul, saya biasa panggil, itu seorang yang rendah hati, dan saya dapat itu betul ya. Saya belajar, walaupun saya punya kesempatan belajar yang sangat singkat saja ya, kurang lebih 50 tahun yang lalu ya, hanya waktu itu saya masih jadi anak sekolah minggu. Beliau dengan Tante mengajar sekolah minggu di Cibunar ya, di gereja cabang di Cibunar, dan saya masih kanak-kanak dan saya ikut sekolah minggu, dan ketemu lagi dengan beliau pada waktu kami sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di dulu namanya SAJ, Sekolah Alkitab Jakarta,
beliau juga bersama-sama dan kami belajar bersama. Dan setelah itu, karena saya sudah masuk dalam dunia pelayanan, kami sering ketemu. Terakhir kami ketemu adalah awal-awal pandemi, ya, bulan Mei, ya, bersama dengan Brother Albert, ya, di satu gereja. Jadi itu pertemuan terakhir. Dan yang saya mau share adalah begini. Saya belajar dari Om Paul, walaupun saya hanya sebentar di sekolah minggu, tetapi memberi kesan yang sangat mendalam. Ya, pertama dari sisi kedisiplinan. Ya, beliau begitu semangat melayani dan datang selalu lebih awal. Dan ketika saya masih kanak-kanak, saya sangat terkesan, ya, dengan tutur kata dan kepemimpinan beliau. Beliau datang lebih awal, memainkan alat musik, lalu mengajak kita menyanyi sebelum ibadah mulai. Dan beberapa lagu yang saya ingat dari apa yang beliau ajarkan sampai sekarang adalah ketika beliau mengajar jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Lalu diajar juga satu lagu yang saya terus hidupi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Itu peristiwa waktu saya masih kanak-kanak. Dan ketika saya berdoa untuk berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang perkabungan yang saya kasihi, Tuhan memberikan saya satu kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 10, bahwa orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Persoalannya, bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak ada yang utus? Saya pribadi dan keluarga besar saya, dengan cici saya, dengan adik-adik saya, kami sekeluarga, keluarga besar kami, semua sekarang ada di dalam Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Itu dikarenakan gereja Sedang Jemaat Allah Pecahpulit di tempat ini sudah menjadi sebuah pionir bagi pemberitaan Injil, mengutus hamba-hamba Tuhan terbaik untuk memberitakan akan anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Dan itu dibuktikan dengan perginya Om Paul dengan Tante Milka ke Cibunar, lalu melayani di tempat yang mungkin tidak terpikirkan nanti seperti apa hasilnya. Ya, tidak terbayangkan nanti seperti apa dampaknya di masa yang akan datang. Tetapi mereka mentaati untuk menabur sesuatu di tempat yang mungkin saja tidak layak disebut gereja. Karena saya ingat tempat itu, depannya itu tempat penjualan air, gerobak yang jual air, isi air. Hanya sebuah rumah penduduk. Tetapi di tempat itulah akhirnya saya bersyukur Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan sekarang Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan di gereja Sedang Jemaat Allah Kemah Kasih di Menceng, Cengkareng sana. Dan saya bersyukur itu semua karena ada orang yang mau pergi memberitakan kabar baik, memberitakan anugerah Tuhan. Dan saya belajar kalau saya berdiri saat ini di depan peti daripada almarhum Om Paul yang saya kasihi, saya percaya beliau juga tidak membayangkan akan seperti apa anak-anak sekolah minggunya di masa yang akan datang. Tetapi yang membuat saya bangga saat ini adalah saya tetap melihat Om Paul menjadi seorang hamba Tuhan. Saya menemukan begitu banyak orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi pada akhir hidupnya tidak tahu ada di mana. Mereka menjadi guru sekolah minggu, tapi setelah itu mereka meninggalkan seolah-olah sekolah minggu yang mereka layani, anak-anak yang mereka layani tidak akan jadi apa-apa.
Lalu mereka sendiri akhirnya hilang dan tidak lagi memiliki tujuan dari panggilan mereka. Tapi saya bersyukur, saya berdiri di sini menyaksikan Om Paulus menyelesaikan apa yang diimaninya, yang diberitakannya. Dan saya bersyukur saya menerima anugerah itu untuk percaya. Dan saya bersyukur karena saya boleh dipakai Tuhan juga bersama-sama dengan Om Paul melayani pekerjaan Tuhan. Bersama dengan Tante Milka, bersama dengan keluarga, saya bersyukur untuk semua anugerah ini. Sekali lagi saya berdiri mengucapkan terima kasih banyak Tante, mewakili Om dan keluarga besar. Terima kasih untuk semua apa yang sudah diinvestasikan, walaupun mungkin terkesan tidak ada yang wah, tetapi buat saya sangat berarti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, demikian apa yang Tuhan taruh biarlah jadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memasuki acara penutupan peti jenazah, tapi tentunya akan didahului dengan penghormatan terakhir. Namun untuk selengkapnya acara, saya persilakan acara ini nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta Renkus Wong yang bersihkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam acara penutupan peti. Firman Allah berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dengan percaya bahwa almarhum Bapak Pendeta Paul Zakaria yang kita kasihi sudah bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, teguhkanlah hatimu. Kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di surga yang mulia. Sebelum kita akan menutup peti jenazah ini, kami mempersilakan kepada keluarga besar untuk terlebih dahulu Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Kita nyanyikan lagu tadi, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dan doa penutup nanti oleh Bapak Pendeta Bapak Ari Nugroho. Yesus Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara sidang perkabungan pada saat ini untuk menutup peti, dan kami tahu bahwa meskipun pada saat ini secara fisik kami tidak bisa melihat dengan mata,
tapi hati kami tetap terpaut oleh karena kami dipersatukan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan mengingat apa yang telah dikerjakan di muka bumi ini Tuhan. Sebagaimana Engkau juga akan terus melanjutkan karya-karya keselamatan melalui orang-orang yang pernah dididik oleh beliau. Dan kami percaya misimu tidak akan pernah berhenti. Karena akan terus selalu ada orang-orang yang Engkau panggil, baik melalui mereka orang yang terpaut terkait secara langsung dengan Om Paul ataupun tidak, tetapi kami tahu bahwa pekerjaan Tuhan belum selesai dan akan terus berlangsung sampai seluruh lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, dan itu semua kami bisa melihat semangat dari Om Paul yang akan terus diwariskan kepada kami semua. Kami semangat menyambut misi kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami semua bersuka cita pada saat ini karena Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Dan teladan-Mu yang sudah Engkau panggil pada saat ini, kami juga bersuka cita karena Engkau telah membawa Om Paul ke rumah yang sudah Engkau siapkan. Dan kelak suatu saat kami akan bertemu kembali di dalam sukacita yang tidak pernah terhenti. Tuhan, kalau sebentar kami juga nanti akan menyelesaikan dan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau sertai kami. Engkau bawa kami di dalam damai sejahtera-Mu, dan biarlah ketika kami pulang berkumpul dengan keluarga, Engkau pun juga ada di sana untuk memberkati. Dan sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, hadapkanlah wajah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini menjadi bagian waris dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan seluruh jemaat yang pada saat ini menyambut berkat ini bersama kita katakan amin. Haleluya.